Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, pemimpinnya itu kelas siapkan dulu. Target kami. Teman-teman, sebelum kita mulai kajian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, kita materi baru ya hari ini. Jadi ada yang sudah pernah melakukan tes sterilisasi? Juga mungkin, pasti sudah pernah. Sama orang tua, kamu pernah nggak? Apa? Beli apa? Misalkan beli sepatu, beli handphone, terus beli apa lagi? Beli tas. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa di? Bagaimana prosesnya? Coba dipinsah. Iya, tawar-menawar. Nah, coba. Beli apa itu? HP ini cuma 1,5 gitu. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya kayak kadang mama mauin, kadang enggakin. Kalau misalkan ditolak, janganlah nabung dulu, ini. Itu udah. Nah, kalau saya minta Ya 11-12 sama 11-12. Ya, coba 11-12 seperti apa? saya pasti minta dulu. Minta dulu, abis itu saya jabarin alasannya kenapa saya butuh barang itu. Apa barangnya? Jelaskan. Seperti HP juga. HP juga. Di HP apa itu misalnya? Pas punya HP buat membantu pelajaran daring yang terkait di masa pandemi itu, saya masih jabarin alasannya apa aja, karena kan selama sekolah online kan saya butuh HP yang lebih bagus lagi. Iya, iya. Bisa. Nanti lagi ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita biasakan refreshing dulu, ice breaking. Ice breaking-nya tadi struktur teks negosiasi. Sudah tahu struktur teks negosiasi? Sudah dibaca ya dia. Oke. Strukturnya apa saja tadi? Orientasi, tujuan, kemudian orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Oh, 3P, biar mudah. Oh, 3P. Nah, oke. Silakan berdiri dulu semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Nah, sebelum konsentrasi saya arahkan dulu ya. Orientasi melompat ya. Terus kalau pengajuan miring kanan, penawaran miring kiri, kemudian persetujuan kanan kiri. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Orientasi. Pengajuan. Penawaran. Persetujuan. Persetujuan. Pengajuan. Penawaran. Orientasi. Kayaknya semua konsentrasi. Oke deh, terima kasih anak. Dan kita lihat buku paketnya, di sini ada. Nah, kalian saya buka. Nah, lihat ya, kawan-kawan. Siapa pengen jadi pembisnis? Siapa pembisnis? Siapa cita-citanya pembisnis abadi di sini? Kamu nak? Enggak. Kayaknya ini nih. Hah? Hah? Tidak. Ini? Masa enggak pedagang? Dan Luna? Ini juga? Enggak ada? Oh, enggak ada. Kamu Cindy? Cindy pernah nggak Cindy menawar-menawar di pasar kalau menawar? Pernah. Siapanya? Sama saya. Coba penawaran seperti apa? Coba dari awal seperti apa? Jadi bilangnya ya, harganya 50 dulu, bisa ditawar ya
baik, namun hasil tidak sesuai yang diharapkan. Jika demikian, kamu berada di tempat yang tepat. Tidak semua orang mampu menjadi negosiator yang baik untuk mencapai apa yang diinginkan. Negosiasi merupakan bagian dari kehidupan, bukan hanya untuk pengacara atau bos-bos di meja rapat. Tapi negosiasi adalah hal yang semua orang hadapi sehari-hari. Chris Voss dan Tahras memberikan beberapa teknik yang akan membekali kamu dengan kepercayaan diri dan keterampilan untuk memaksimalkan negosiasi serta meminimalkan kekalahan dalam negosiasi. Kita masuk ke teknik pertama. Negosiasi terjadi ketika ada dua atau lebih pihak yang menginginkan hasil yang berbeda. Ada banyak teknik bernegosiasi, tetapi teknik yang paling efektif adalah menggabungkan sifat manusia. Dengarkan dan pahami lawan diskusi kamu sehingga kamu merasa terhubung secara psikologis. Ini akan membantu kamu memahami pikiran kamu sendiri serta memahami motif lawan diskusi kamu. Teknik kedua, terapkan teknik mendengarkan aktif ini dalam interaksi sehari-hari untuk membangun kepercayaan. Pernahkah seorang klien mengulang pesananmu setelah kamu mengatakannya? Jika iya, ini disebut pencerminan. Ini adalah teknik yang dapat kamu gunakan untuk membangun kepercayaan dengan seseorang. Kepercayaan adalah poin penting dalam negosiasi. Dengan kepercayaan, kamu akan memahami bagaimana orang lain berpikir sehingga kita bisa memprediksi bagaimana mereka akan bertindak. Ketika kita aktif mendengarkan lawan diskusi kita akan membatasi pikiran irasional kita dan akan membuat lawan diskusi kita menjadi aman. Di sini, kita akan mendapatkan banyak informasi dari apa yang mereka butuhkan. Selain itu, ada teknik lain yang bermanfaat dalam negosiasi, yaitu penggunaan suara tertentu. Suara adalah salah satu instrumen utama yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Ada dua nada yang perlu kamu terapkan saat bernegosiasi. Yang pertama, cobalah bicara sambil tersenyum, dan kamu akan menyadari bahwa suara kamu akan terdengar santai. Saat kamu memproyeksikan sikap positif, orang cenderung bekerja sama dengan kamu untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang kedua, suara penyiar radio saat malam hari. Suara tersebut memiliki kecepatan yang tenang dan lambat. Jika digunakan dengan benar, akan menciptakan perasaan otoritas tanpa memicu sikap defensif. Ini akan terlihat kamu telah mengendalikan situasi, tetapi menciptakan ruang yang aman untuk kedua belah pihak. Teknik ketiga, emosi dan empati adalah alat yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan. Contohnya, seorang terapis mencoba mendalami bagaimana emosi pasien mereka untuk memahami masalah mereka. Sudah ada tadi kan apa yang dibutuhkan tadi di teks negosiasi tadi. Tapi bisa apa yang tentang dari inspirasi tadi tentang negosiasi? Ayo, ya senang. Kamu tadi tentang apa? Tadi inspirasi tadi videonya. Saat melakukan negosiasi dibutuhkan apa tadi? Satu. Kemudian setelah kepercayaan apa? Hah? Cara bicara dengan menggunakan apa tadi? Nada yang santai. Terus apa lagi tadi? Lambat tapi Apa? Lambat tapi santai terus lambat ya. Siapa lagi yang ingat? Enggak ingat. Yang mana lagi yang ingat? Biasa ini bisa nih. Siapa lupa itu? Hah? Ya, tekniknya dalam menggunakannya. Tadi yang dibikin ada dua. Yang tadi disebutin sama dia itu juga kata-kata terus kayak penyiar radio. Nah, selain itu tadi yang digunakan apa yang paling utama tadi? Emosional, juga dapat kepercayaan. Nah, selain itu apa lagi tadi? Senyum. Itu utamanya senyum. Kalau kamu bernegosiasi dengan wajah kasar, otomatis yang kamu lawan bicara udah langsung punya apa jadinya kan? Nggak jalan itu. Dengan senyum kita bisa berbicara santai tapi serius gitu ya, memikat. Jadi cara senyum kita itu sudah memikat. Nah jadi nih deal. Nah tender berhasil. Nah, siapa orang tuanya pengusaha nih?
Siapa orang tuanya pengusaha? Nah, pernahkah cerita bapak? Pernah, coba. Pelanggannya juga mukanya nggak enak. Oh, jualan apa bapak? Ada jualan pakan Pakan, ya, pakan apa? burung. Burung. Oh. Apa hewan? Iyalah, coba dulu kalau kamu beli barang nih. Siapa nih suka membeli barang nih? Langsung ya, jangan online. Kalau online kan kita udah berhadapan. Siapa yang suka membeli barang nih? Dia bisa pernah nggak beli barang? Langsung di pasar atau di toko gitu ya. Dapat penjualnya yang cemberut. Kamu langsung keluarkan. Nggak enak. Mana ada duit saya beli garangnya? Aku jualan jutek adalah semangat. Kalau saat bernegosiasi diusahakan senyum dan kita akan bawaannya santai. Nah, itu yang kita makan tadi ya. Terus apa tadi? Suaranya terdengar santai. Ketika penyiar radio kan santai tapi tegar. Jadi kita menyimak enak didengar, masuk langsung ke pikiran kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita diskusi kita lanjutkan dulu apa saja lagi yang kita hadapi. Konflik ya, ada konflik di sana. Nah, konflik yang tadi tawar menawar sedikit bisa seperti apa konfliknya? Kamu kan beli handphone. Nah, konfliknya apa dulu di sana? Permasalahannya, kamu masalahnya apa pertama? Ditolak. Oh, ditolaknya seperti apa coba? Jangan beli handphone. Handphonenya minta yang mana? Kenapa nggak beli handphone mahal? Berapa kira-kira handphone itu? Yang terjadi, jangan contohnya yang terjadi saat itu. Terus akhirnya untuk negosiasi lebih tuh kayak nurunin standar HP gitu. Jadi di HP-nya yang harganya 2 jutaan gitu. Terus kayak udah negosiasi sama orang tua akhirnya Tapi konfliknya tidak setuju kan? Akhirnya terjadi tawar. Setelah tawar menawar, disetujui. Itulah akhirnya lagi persetujuan. Kamu pengalamanmu apa nak? Ada nggak? Nggak ada sama sekali seumur umur. Kalau menawar dan orang tua sama sekali nggak ada. Misalkan masuk sekolah nih, saya pengen masuk sekolah SMA. Saya masuk tapi dan orang tua pengennya SMK. Nah, ada nggak seperti itu di sini? Hah? Ada nggak? Kamu kayaknya ada coba dah. Nah. Daftar apa? SMA negeri. Tapi orang tua pengennya saya swasta langsung di sini. Kenapa? Alasannya orang tua kenapa ke swasta? Karena di negeri sana kurang aja. Kurang. Iya. Jadi akhirnya Ini swasta aja. terus dirimu mau? Kenapa mau? Karena apa ya? Daripada terbaik buat saya gimana? Jadi kamu lebih baik menuruti orang tua. Jadi percaya gitu sama orang tua bahwa pilihannya orang tua itu adalah terbaik. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah paham mengenai itu? Teknis negosiasi sudah paham? Ada contoh-contoh temannya tadi. Ada yang pertama tidak terjadi negosiasi karena apa tadi? Karena penampilannya suram atau apa seram ya nak ya. Jadi belum terjadi teknis negosiasi sudah mental, ya kan? Maaf, saya cari yang lain. Nah, kalau si Devisa tadi terjadi ada kesepakatan setelah konflik tadi tidak setuju, terus dia bikin alasan yang terbaik, akhirnya orang tua menyetujuinya. Oke, kita udah paham. Ada lagi yang mau dilanjutkan, ditanyakan? Nah, bagaimana Febrian? Kalau udah paham, coba Febrian nih. Apa pengalamanmu mengenai tawar menawar? Mau ke Jakarta, ada nggak tawaranmu di situ? Coba. Ayo kita dengarkan Febrian. Biar paham dulu tawar menawar tentang teks negosiasi. Biar kita lanjut teks diskusinya. Yang pertama saya itu menawar agar sekolah jangan di yang jauh dari orang tua. Tapi orang tua harus berniat agar anaknya bisa mandiri. Dan saya tidak bisa menolak dari perkataan orang tua karena perkataan orang tua sudah pasti yang terbaik. Oh, jadi akhirnya
kamu tuh berat hati ke sini sebenarnya ya nak ya. Pengennya bersama-sama orang tua, tapi orang tua memikirkan masa depanmu biar Febrian menjadi lebih baik sekolah di Jakarta, menjadi mandiri begitu. Kau terima dengan itu? Terima. Beneran? Nggak berat hati nih? Tidak. Oke, berarti udah paham ya. Kamu masih ada? Udah paham? Udah paham? Oke. Udah paham kan mengenai negosiasi tadi ada orientasi strukturnya. Kemudian tadi ada lagi apa? Pengajuan. Setelah pengajuan? Setelah penawaran? Ada di situ sudah tadi sudah dijabarkan teman-temannya pengalamannya masing-masing ya. Nah, sudah bisa kita buka bukunya. Buka buku paketnya langsung ya kita kerja diskusi. Nah, pokoknya kalian dikasih waktu 10 menit. Ini saya kasih kertasnya. Kelompok 1 mana tadi? Nah. Kelompok 2. Wah, bukan kelompok 2 nya. Kelompok 3. 4, 5 di belakang ya. Kelompok 6 mana? Ya, ini nanti rebutan ini masuk ke depan ini ya. Silakan waktu 10 menit kita baca dulu. Baca dulu tadi yang mau maju depan, yang mau membacakan silakan. Halaman 84. Di situ ada teks negosiasi membeli sepatu. Silakan anak-anak. Siapa tadi yang mau maju? Definisa dengan sendo, minta silakan. Suara yang dekat ya anaknya. Ya, di depan lah biar kelihatan dengan teman-temannya. Saya sebagai penjual dan sama Mita sebagai pembeli sepatu. Beli sepatu mas, silakan dilihat-lihat. Pak, mas, mbak, saya mau beli sepatu ini berapa harganya? Oh, silakan. Sepatu itu harganya 300.000 mas. Wah, apa harganya boleh saya tawar mas? Boleh deh. Mau nawar berapa mas? Kalau 200.000 gimana? Waduh, harga segitu terlalu rendah mas. Maaf, belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkan lagi lah mas, agar bisa menutupi modal. Ya, paling saya hanya bisa sampai 270.000. Bisa? Ya sudahlah, yang penting laku terjual walaupun sedikit. Saya bungkus dulu ya mas. Terima kasih pak, ini uangnya. Oke, terima kasih. Waktu 10 menit ya. Siapa yang cepat lebih atau belum 10 menit sudah selesai langsung maju ya. Tertib aja tertib. Soalnya dikondisikan. Ya, situ aja. Boleh kalian tulisin dulu kan dibagi-bagi jelas seperti biasa. Nomor 1, 2, 3, 4 aja kan. Langsung dibagi tugasnya. Kamu mana tugasnya? Ayo. Tentukan. Kamu di mana kelompokmu? Ya, silakan bergabung. Ya, langsung jawaban aja. Ya. Nah, langsung dikerjakan bagiannya. Kalau nomor berapa? Nomor berapa? Iya, Pak. Ya, habis itu diminta alasannya kan? Kamu di mana? Nggak bisa bergabung sini. Di situ aja. Sini atau sini. Aku bergabung dengan kelompoknya ya, Nak. Ya, silakan masuk. Tulis di sana. Ini saya absen ya, sambil dengarkan. Ini saya absen sebentar. Ada 5 ya. Bentuk ya. Aditya Rasya. Aditya Rasya masuk ya. Ya. Aditya Putra. Hadir Bu. Ya. Azra. Andini. Anda. Angga. Angga kenapa? Sakit apa? Ada
Ini adalah Alona. Adilu gitu. Daparas. Daerah Maludian. Fadila. Amel Rizky. Fatul Rahman. Fatul Rahman. Mafian. Mafian. Kairuna. Kairuna. Keisha. Keisha. Emparan. Manuel Stephen. Mario Bayu. Udah masuk. Matilda ya. Mikael Maka. Maman Febri. Moreno. Mutiara Nusita. Mutiara Wardani. Nafisa. Nafisa ada? Oh, Sefa. Sefa. Cinta ada? Sonia. Shelovita. Saranifa. Yusuf Aulia. Jarak layanannya hari ini. Cepat amat jadi man. Ya, silakan dari maju. Ya, Apakah terdapat kegiatan tawar menawar antara kedua belah pihak? Jelaskan buktinya. Di sini jawabannya Pak. Ini jawabannya ada. Karena kegiatan tawar ada kegiatan tawar menawar. Buktinya itu ada di teksnya. Yang satu pembeli, wah apa harganya boleh saya tawar Pak? Terus dijawab boleh mau tawar berapa Mas? Nomor 2, jelaskan siapa kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut. Jawabannya pembeli dan penjual. Nomor 3, apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli? Pembeli ingin membeli sepatu dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Apa kepentingan atau penawaran pihak kedua? Di sini kedua ingin menjual sepatu dengan harga yang seribu, walaupun harga yang ditawarkan belum jauh. Ya. Nomor 5, sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya keduanya bersepakat atau mencapai persetujuan apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jelaskan. Jawabannya adalah sepakatnya adalah harga sepatu tersebut menjadi Rp270.000 dari harga Rp2.000. Oke, terima kasih. Saya sebelum masing-masing. Siap-siap ya, kita tunggu ya. Akan duduk kemana? Kasih. Ya, kelompok berapa? Biar menanggapi ya, cepat ya. Kelompok yang tidak dapat menentukan, silakan siap-siap menanggapi ya. Perhatikan anak-anak, sudah selesai perhatikan. Baru kalian menanggapi ya, kita dapat poin. Soalnya kan gak maju. Berdasarkan teks tersebut, apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak? Jelaskan buktinya. Satu, ya, terdapat tawar-menawar karena pembeli mencoba menghasilkan harga lebih rendah dari harga asli dan penjual mencoba menaikkan harga sedikit tinggi dari harga tawaran.
Soal nomor 2, jelaskan siapakah kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut. Ada penjual dan pembeli. Soal nomor 3, apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli? Pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih rendah. Soal nomor 4, apa kepentingan atau penawaran pihak penjual? Penjual memberi tawaran yang setidaknya dapat menutupi modal. Nomor 5, sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya keduanya bersepakat atau mencapai persetujuan atau kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jelaskan. Penjual dan pembeli sama-sama menyetujui harga sepatu di harga 270.000 setelah bernegosiasi harga berulang kali. Ya, ada yang menanggapi, silakan. Sepertinya sedikit-sedikit jawaban mereka. Ada yang lebih padat jawabannya. Coba, menurut kelompok mau keluar lagi. Dibuktikan dengan kalimat, wah apa harganya boleh saya tawar Pak. Dapat dilihat bahwasanya kegiatan dalam ini terlihat dari pembeli yang ingin menawar dengan mengurangi harga sepatu. Iya, bagaimana tadi? Begitu jawabannya? Oke, masih bagus ya. Nomor 2, kelompok yang belum ya? Belum, silakan. Kelompok siapa tadi ini? Jelaskan siapa kedua belah pihak terdapat dalam teks tersebut. Kelompok berapa kalian? Sebutkan kelompoknya. Ya, silakan. Jelaskan, berarti jelaskan itu harus benar-benar jelas. Kalian alasannya apa gitu ya nak ya. Coba, yuk. Yang kencang suaranya, nggak kedengaran loh. Dua pihak yang terdapat dalam teks tersebut adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Siapa penjual? Menawarkan apa dia? Menawarkan agar Harga apa? Jual apa? Harga barangnya? Harga foto ya? Iya, harus jelas dong. Oke. Lagi, nomor 3, kelompok yang belum. Pak, silakan kelompok 4. Yang kencang suaranya. Itu dikumpul ya buat nama kelompoknya. Kepentingan atau permintaan pihak pembeli. Kepentingan dari pihak pembeli adalah di mana pembeli tersebut ingin membeli sepatu dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan penjual sebelumnya. Oke, bagus. Lagi? Ya, belum. Kelompok 6 ya? Yang nomor 4, apa kepentingan atau penawaran pihak penjual? Itu harga yang menutupi modal. Karena dalam penjualan itu harus dapat hasil modal lagi. Ya, dapat keuntungan dari modal yang pertama, dia harus dapat rekosan. Untung. Dan nggak hanya balik modal, harus dapat untung. Aku balik modal nggak buat apa ya jualan? Iya, contoh gitu. Harus ya? Iya. Siapa yang mengajukan permintaan, jelaskan apa alasannya. Harus ada alasannya ya. Kemudian apa permintaan disampaikan dengan alasan yang tepat, jelaskan juga. Jika kalian berdiskusi sebagai pihak yang mengajukan permintaan, apakah ada alasan yang dapat kalian tambahkan untuk menguatkan permintaan kalian? Kemudian yang kelima, menurut kalian, apakah bahasa yang digunakan saat menyampaikan permintaan dalam teks sudah cukup baik dan santun? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Tadi dengar dulu saya. Nanti itu lagi yang sisanya. Tadi sudah kita pelajari dari awal apa itu negosiasi, kemudian ada tahap inspirasi, saya tayangkan videonya. Di sini sudah paham belum? Sudah paham? Dari tadi toko inspirasi tadi, adakah keinginan menjadi negosiator ulung? Tadi sudah terinspirasi gimana nih dengan. Jadi kamu sudah dapat dong. Kalau kamu nanti menjadi pihak pedagang, apa saja yang tadi yang kamu dapat? Tadi pertama kan, yang diutamakan senyumnya, terus bawaannya. Terus apa lagi tadi? Nada suara, seperti nada penyiar radio. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah? Oke, yang tadi